Oke, kita ketemu lagi untuk membedah sebuah sumber yang sangat menarik yang Anda kirimkan. Mm-mm, Kali ini kita akan menggali lebih dalam soal sebuah analisis tentang bagaimana Tentara Nasional Indonesia atau TNI dilihat oleh dunia luar. betul. Dan ternyata ya, ini jauh lebih kompleks dari sekedar soal kekuatan militer. Betul sekali. Yang membuat sumber ini menonjol itu kan fokusnya. Bukan pada alutsista, tapi pada sebuah persepsi yang bisa dibilang unik. Unik ya? Iya, citra TNI sebagai kekuatan militer yang sangat humanis. Ini narasi yang jarang sekali kita dengar kalau membahas angkatan bersenjata pada umumnya kan? Tepat sekali. Sumber yang Anda bagikan ini melukiskan gambaran bahwa TNI itu dihormati bukan cuma karena kekuatannya, Bukan. tapi justru karena kedekatannya dengan manusia. Bahkan sampai ada julukan tentara rakyat yang sesungguhnya. Mhm. Penting untuk kita garis bawahi di awal ya, analisis ini secara spesifik berfokus pada persepsi internasional yang sangat positif. Jadi misi kita dalam pembahasan kali ini adalah menggali mengapa pandangan ini bisa muncul. Iya, apa akarnya? Betul, berdasarkan contoh-contoh dan analisis yang disajikan dalam materi Anda. Sebuah misi yang menarik, karena ini menyangkut bagaimana identitas sebuah institusi itu dibentuk tidak hanya oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh pandangan orang lain. Baik, mari kita mulai dari sorotan globalnya. Sumber ini langsung membuka dengan klaim yang cukup kuat. Cukup kuat ya? Media internasional dari Asia, Eropa, hingga Timur Tengah katanya memberikan pujian kepada TNI. Tapi bukan pujian biasa soal keberanian atau kedisiplinan. Nah, disitulah intinya. Kekhususan itu. Pujian itu menurut sumber ini secara konsisten menyoroti apa yang mereka sebut sebagai karakter humanis. Humanis. Iya, ini sebuah anomali. Di tengah era militer modern yang semakin berteknologi, semakin berjarak, TNI justru dinilai menonjol karena faktor manusianya. Oke. Sumber ini bahkan mengklaim bahwa di mata banyak pengamat asing, TNI itu adalah salah satu militer paling humanis di dunia. Apa sih yang membuat karakter humanis ini begitu menonjol di mata mereka, sementara kan militer di negara lain itu seringkali citranya lebih kaku ya, lebih seperti mesin perang? Nah, sumber ini mengidentifikasi dua panggung utama di mana karakter ini terlihat paling jelas. Oke. Pertama itu di panggung domestik, khususnya saat penanganan bencana alam. Kedua, di panggung internasional, saat mereka menjalankan misi perdamaian di bawah bendera PBB. Di dua arena yang sangat berbeda ini, sifat yang sama terus muncul dan membuat pengamat asing, ya, kagum. Mereka seolah melihat sebuah institusi yang modern tapi tidak tercerabut dari akarnya sebagai tentara yang lahir dari rakyat, gitu ya? Tepat sekali. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke panggung pertama itu. Penanganan bencana. Sumber ini memberikan contoh-contoh yang sangat gamblang. Sangat. Dikatakan bahwa setiap kali ada bencana besar di Indonesia, gempa, tsunami, letusan gunung berapi, TNI hampir selalu menjadi yang pertama tiba di lokasi. Dan kehadiran mereka itu bukan sekedar simbolis, ini tentang fungsionalitas di tengah kekacauan. Fungsionalitas, ya. Betul, sumber tersebut melukiskan sebuah pola. Saat masyarakat sipil dan bahkan lembaga lain masih dalam kondisi syok, pasukan TNI sudah bergerak dengan terstruktur. Mereka melakukan tugas-tugas krusial yang tidak bisa dilakukan orang lain, seperti membuka akses jalan yang terisolasi misalnya. Itu kan seringkali jadi hambatan terbesar di awal bencana. Betul sekali. Itu yang pertama. Lalu mengevakuasi korban, mendirikan dapur umum, menyalurkan logistik ke daerah terpencil. Sumber ini bahkan menyebut bagaimana mereka bisa berhari-hari mencari korban hilang tanpa henti. Ini sudah bukan lagi sekedar tugas kan? Ini sudah menyentuh level dedikasi personal. Iya. Dan yang menarik, tindakan-tindakan ini diperhatikan oleh dunia. Sumber ini mencatat bahwa para jurnalis asing yang meliput berbagai bencana di Indonesia melihat sebuah pola yang konsisten. Oh, jadi ini bukan cuma pengamatan dari dalam negeri? Bukan. Mereka menyimpulkan bahwa kecepatan dan efektivitas respon TNI itu salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi ini bukan sekedar klaim internal atau sentimen nasional, tapi sebuah kapabilitas operasional yang terukur dan diakui secara eksternal. Jadi kecepatan respons ini bukan cuma dirasakan warga lokal, tapi juga jadi semacam etalase kemampuan TNI di mata dunia ya. Tepat. Dan ini pasti meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi masyarakat yang terbantu. Sangat mendalam. Sumber Anda mengutip sebuah kalimat yang sering terdengar dari para korban bencana. Apa itu? Kalau tidak ada TNI, kami tidak tahu harus bagaimana. Wow. Kalimat sederhana itu menangkap esensi hubungan tersebut. Di saat paling rapuh, TNI tidak dilihat sebagai alat negara yang berjarak, melainkan sebagai sandaran harapan. Inilah fondasi konkret dari julukan tentara rakyat,
yang terus-menerus diulang dalam analisis ini. Mereka membangun kepercayaan melalui tindakan nyata di saat yang paling genting. Tindakan heroik saat bencana besar ini kan momen-momen puncak. Tapi yang seringkali lebih membentuk reputasi jangka panjang itu kan hal-hal kecil di keseharian, bukan? Iya, betul. Sumber ini membahas itu juga tidak? Betul sekali. Justru di situasi non-krisis inilah karakter asli sebuah institusi seringkali terungkap. Oh, oke. Sumber ini menyajikan beberapa anekdot yang dikumpulkan dari laporan jurnalis asing yang bertugas di daerah-daerah pedalaman, seperti di Papua dan NTT. Laporan-laporan ini menangkap momen-momen yang mungkin tidak akan pernah jadi berita utama. Contohnya seperti apa itu? Misalnya ya, ada laporan tentang seorang prajurit yang menggendong anak yang sakit, berjalan puluhan kilometer melewati medan sulit hanya untuk membawanya ke puskesmas terdekat. Wow. Ada juga kisah tentang pasukan yang secara spontan memperbaiki jembatan desa yang rusak dengan peralatan seadanya, tanpa menunggu perintah atau anggaran dari pusat. Jadi inisiatif sendiri? Inisiatif sendiri. Mereka bantu warga gali sumur. Bahkan di sela-sela tugas patroli, mereka menyempatkan diri mengajar anak-anak sekolah yang kekurangan guru. Analis asing yang dikutip dalam sumber ini memberikan julukan yang sangat kuat. Pahlawan yang tidak menuntut panggung. Pahlawan yang tidak menuntut panggung. Iya, mereka melakukan ini bukan untuk publikasi, tapi karena sudah menjadi bagian dari etos kerja mereka. Dan etos inilah yang ternyata tidak hilang saat mereka ditugaskan ke luar negeri. Nah, ini koneksi yang menarik. Bagaimana karakter yang terbentuk di pedalaman Papua atau saat bencana di Lombok ini termanifestasi di panggung global, di misi perdamaian PBB misalnya. Sumber ini menyoroti bahwa karakter itu terbawa utuh. Ketika berinteraksi dengan masyarakat di negara lain yang sedang dilanda konflik, pendekatan mereka tetap sama, memanusiakan manusia. Ada satu contoh ikonik yang diangkat, yaitu kisah tentang kontingen Garuda yang membangun sekolah darurat untuk anak-anak di sebuah zona konflik. Oh, saya pernah dengar ini. Kisah yang melahirkan julukan The Smiling Soldiers atau tentara yang tersenyum itu kan? Betul sekali. Sebuah julukan yang sangat kontras ya, dengan gambaran umum seorang prajurit bersenjata lengkap di daerah perang. Sangat kontras. Dan ini bukan sekedar cerita manis. Pendekatan ini ternyata punya dampak strategis yang signifikan. Strategis? Iya. Kisah Smiling Soldiers ini misalnya sangat terkenal dari misi UNIFIL di Lebanon Selatan. Di sana, di tengah-tengah ketegangan sektarian yang sangat tinggi, pendekatan personal mereka itu terbukti bisa meredakan friksi yang bahkan sulit diselesaikan oleh para diplomat. Jadi ini bukan lagi cuma soal citra. Bukan. Ini sudah menjadi keunggulan taktis. Menarik. Jadi, kemampuan untuk tersenyum dan berbaur itu menjadi sebuah senjata dalam misi perdamaian? Tepat sekali. Sumber Anda mengungkapkan fakta penting bahwa kemampuan TNI untuk membangun kepercayaan dengan komunitas lokal ini sangat dihargai oleh PBB. Oh iya? Sampai pada titik di mana beberapa negara secara spesifik meminta agar Indonesian Peacekeepers ditempatkan di wilayah-wilayah yang paling sensitif. Paling rawan konflik sosial, betul. Alasannya sederhana, mereka dianggap yang paling bisa diterima dan dipercaya oleh penduduk lokal. Di sebuah situasi di mana kepercayaan adalah komoditas paling langka, kemampuan itu adalah aset yang luar biasa berharga. Setelah melihat semua contoh ini ya, dari respons bencana sampai menjadi smiling soldiers, pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa? Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa TNI bisa memiliki karakter yang digambarkan seunik ini? Nah, sumber yang Anda berikan mencoba membedahnya dengan mengutip pandangan para analis luar negeri. Betul. Para analis ini mencoba mengurai DNA dari fenomena ini. Sumber kita merangkumnya ke dalam 4 faktor utama yang saling terkait. Oke, kita coba bedah akarnya. Dari mana sebenarnya karakter humanis ini berasal? Apa faktor pertama yang disebutkan? Faktor pertama dan mungkin yang paling fundamental adalah budaya dan sejarah. Budaya dan sejarah. Iya. Analisis ini menekankan bahwa kedekatan TNI dengan rakyat itu bukanlah program PR yang baru dirancang. Ini adalah DNA yang tertanam sejak kelahirannya. TNI lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan, dari laskar-laskar rakyat. Jadi, ikatan emosional dan historisnya dengan masyarakat itu sangat kuat. Itu bukan doktrin yang diajarkan, tapi warisan sejarah. Tapi bukankah banyak militer di negara-negara pasca kolonial juga punya sejarah perjuangan yang sama? Apa yang menurut sumber ini membuat kasus Indonesia berbeda? Pertanyaan bagus. Dan ini membawa kita ke faktor kedua, kondisi geografis. Geografis. Ya, para analis berpendapat bahwa sejarah perjuangan itu terus-menerus diuji dan diperkuat oleh geografi Indonesia.
Sebagai negara kepulauan yang berada di cincin api, Indonesia ini kan laboratorium bencana alam. Betul. Kondisi ini secara alami memaksa TNI untuk tidak pernah jauh dari rakyatnya. Kesiapsiagaan bencana bukan sekedar tugas tambahan, melainkan bagian inheren dari eksistensi mereka. Jadi geografi ini berfungsi sebagai katalis yang terus memperbarui ikatan historis itu ya? Tepat. Jadi ini semacam siklus, sejarah membentuk budaya kedekatan, lalu kondisi geografis terus-menerus menguji dan memperkuat budaya tersebut dalam praktik nyata. Lalu apa faktor ketiga? Faktor ketiga adalah karakter personal prajuritnya. Para pengamat asing yang dikutip sumber ini menyoroti sifat para prajurit Indonesia yang dinilai rendah hati, mudah berbaur, dan tidak arogan. Tidak arogan ya? Ya. Sumber ini menyebutnya sesuatu yang jarang ditemukan di militer negara lain. Di banyak negara ada semacam tembok tak terlihat, sebuah jarak psikologis yang tegas antara tentara dan warga sipil. Pengamatan ini menunjukkan bahwa di Indonesia, tembok itu jauh lebih tipis, bahkan seringkali tidak ada. Dan faktor terakhir? Faktor keempat adalah cerminan dari nilai bangsa itu sendiri. Analisis ini berargumen bahwa tingginya solidaritas sosial dan semangat gotong royong adalah nilai fundamental dalam budaya Indonesia. Oke. Nilai ini tidak berhenti di gerbang markas militer. Ia meresap ke dalam institusi. Jadi, ketika seorang prajurit membantu warga mendirikan tenda atau memperbaiki jembatan, ia tidak hanya menjalankan perintah, tapi juga mengekspresikan nilai budaya yang sudah ada di dalam dirinya sebagai orang Indonesia. Ini menarik sekali. Kalau kita tarik benang merahnya, 3 dari 4 faktor ini, budaya, karakter, dan nilai bangsa, sebetulnya adalah cerminan dari masyarakatnya sendiri. Betul? Ini seolah mengatakan bahwa karakter TNI bukan semata-mata dibentuk di barak militer, tapi sudah ada di dalam diri prajuritnya bahkan sebelum mereka mendaftar. Ya. Faktor geografisnya hanya berfungsi sebagai pengasah yang terus-menerus mempertajam karakter bawaan itu. Itu sintesis yang sangat tajam. Dan kesimpulan itulah yang membuat para analis dalam sumber ini melihat TNI sebagai sebuah studi kasus yang unik. Ini memunculkan pertanyaan, apakah model tentara rakyat seperti ini bisa ditiru oleh negara lain? Jawaban implisit dari analisis tersebut adalah mungkin sangat sulit. Sulit ya? Sangat sulit. Karena ini bukan sekadar soal doktrin atau program pelatihan yang bisa di-copy-paste. Ini adalah hasil evolusi panjang dari perpaduan sejarah, geografi, dan budaya yang sangat spesifik. Oke. Itulah mengapa sumber ini sampai pada kesimpulan bahwa TNI bisa menjadi role model bagi militer berorientasi kemanusiaan. Jadi setelah kita bedah semua ini, gambaran yang dilukiskan oleh sumber Anda adalah tentang sebuah kekuatan militer yang kekuatannya justru datang dari kombinasi antara kerasnya kemampuan tempur dan lembutnya hati nurani. Betul. Kekuatan sejatinya bukan hanya pada deterrence persenjataan, tapi pada legitimasi dan kepercayaan yang didapat dari rakyatnya. Sebuah soft power yang lahir dari hard power yang membumi. Dan reputasi ini, menurut bagian akhir dari sumber Anda, memiliki dampak diplomatik yang nyata. Benar. Disebutkan bahwa citra positif ini membuat banyak negara lain tertarik untuk menjalin kerjasama, terutama dalam bidang pelatihan penanganan bencana Operasi perdamaian. dan misi kemanusiaan multinasional. Jadi, karakter humanis ini pada akhirnya menjadi sebuah aset strategis bagi Indonesia di panggung dunia. Sebuah aset yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi dibangun melalui tindakan konsisten selama puluhan tahun. Baik, kita telah membedah bagaimana sumber ini menggambarkan persepsi internasional yang positif terhadap TNI, mulai dari contoh nyata hingga analisis akarnya. Dan seperti biasa, pembahasan kita selalu menyisakan satu hal untuk Anda renungkan lebih jauh. Oke, sumber yang Anda bagikan ini fokusnya sangat jelas, melukiskan citra positif dan aksi kemanusiaan TNI. Namun, ini memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan yang menarik. Pertanyaan apa itu? Di abad ke-21 ini, apa tantangan dan kerumitan dalam mempertahankan identitas ganda? Identitas ganda sebagai kekuatan tempur dan sekaligus tentara rakyat, ya? Tepat. Di satu sisi, ada tuntutan untuk terus menjadi kekuatan tempur yang modern, efektif, dan mematikan, sesuai dengan perkembangan teknologi perang yang semakin canggih dan asimetris. Di sisi lain, ada harapan dari publik dan citra internasional untuk tetap menjadi tentara rakyat yang humanis, merangkul, dan menjadi pilar sosial. Sebuah dilema. Betul.
Bagaimana sebuah institusi militer menyeimbangkan tuntutan untuk menjadi pedang yang tajam dengan harapan untuk tetap menjadi hati bagi bangsanya? Menjaga keseimbangan krusial ini di tengah kompleksitas tantangan global adalah sebuah pertanyaan strategis yang mungkin tidak memiliki jawaban mudah.